ini ya, sudah muncul, tinggal kita copy ke bawah. Tuh, sudah muncul semua. Umur piutangnya ada yang 23 sampai 30 hari, ada yang 30 lebih, ada yang 0 sampai 7 hari, dan seterusnya ya. Nah, sudah muncul 100.000, tinggal copy ke samping dan kita copy ke bawah. Tuh, sudah muncul semua jumlah tunggakannya berapa dan di umur piutang rentang umur berapa hari ya. Halo semua, di video kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi pencatatan piutang ya. Untuk contoh, kita akan membuat piutang yang sangat sederhana, yaitu untuk keuangan pribadi. Aplikasi yang akan kita buat kali ini akan memiliki 3 sheet ya. Ada sheet utangers, kemudian ada grafik, dan ada rekap. Nah, di sini di utangers ini, di sheet utangers kita punya tanggal, nama, uraian, kemudian di debit, kemudian kredit ya. Untuk debit itu untuk yang meminjam dan kredit untuk pembayarannya. Kemudian saldo, lunas atau belumnya, kemudian sisanya berapa, dan umur piutangnya berapa lama. Kemudian di sheet rekap kita punya nomor, nama, jumlah. Nah, ini lama tunggakannya ada 0 sampai 7 hari sampai, dan yang terakhir lebih dari 30 hari. Nah, di sini di grafik ini kita akan membuat grafiknya berdasarkan rekapan yang akan kita buat nanti ya. Nah, di sini biar lebih up to date tanggalnya, kita menggunakan rumus seperti ini ya, text today, kemudian format tanggalnya DD, MM, dan YYY. Nah, ini juga sama. Nah, mungkin kita akan mulai saja untuk membuat rumusnya. Pertama ini di kolom saldo ya, sama dengan, kemudian kita gunakan if. Nah, sebenarnya ini kalau pakai rumus sederhana bisa menggunakan E7 dikurangi F7 ya. Nah, ini kita coba pakai is blank dulu. If is blank B7, jadi jika B7 kosong maka kosongkan. Jika ada isinya atau value if false, maka nah ini baru kita gunakan ini. Nah, ini ya, E7 kita kurangi dengan F7. Kalau sudah, tutup kurung dan enter. Sudah muncul 25.000 untuk Andi dari pinjaman 5 juta dan yang sudah dikembalikan 4.750.000 ya. Kita copy ke bawah. Nah, ini sudah muncul untuk saldonya. Sekarang kita akan bikin untuk keterangan lunas atau belumnya. Gunakan sama dengan, kemudian kita masih sama gunakan if dan is blank ya. Biar ini lebih rapi. Nah, jika B7 kosong maka kosongkan gitu kan. Semikolon, tanda petik 2 kali, kemudian semikolon lagi. Jika ada isinya kita gunakan if kembali ya. Untuk logical testnya kita pakai yang sel ini F7. F7 lebih besar atau sama dengan ini, sama dengan E7 ini ya. Maka semikolon, tanda petik lunas gitu ya. Jika B7 ada isinya dan F7 lebih besar atau sama dengan E7, maka lunas gitu ya. Sementara kalau tidak maka belum. Nah, ini belum. Kita coba copy ke bawah. Nah, belum semua karena memang masing-masing nama masih memiliki saldo ya. Saldo pinjamannya masih ada. Kita coba hilangkan atau lunaskan salah satu, misalnya Andi. Nah, ini ya,
ketika ininya saldonya 0, maka otomatis akan berubah menjadi lunas. Seperti itu ya. Oke, tapi sementara kita biarkan ini ada saldonya, kita lunaskan yang budi aja, yang cuma 100.000 ya. Oke, kita lunaskan yang budi. Nah, belum dan lunas 1 ya. Belumnya 5 dan lunasnya 1. Sekarang kita akan bikin untuk sisanya. Sisanya ini sebenarnya bisa tinggal panggil dari kolom saldo ya. Tapi kita seperti biasa gunakan if dan is blank biar lebih rapi ya. Oke, nah ini ya. If is blank B7 tutup kurung semikolon tanda petik 2 kali semikolon, kemudian jika B7 ada isinya maka kita pakai, nah ini E7 dikurangi F7 tutup kurung dan enter. Tuh, sisanya 250.000 ya. Nah, sudah terisi semua. Sekarang ini yang paling rumitnya ya dari penulisan rumus untuk aplikasi ini. Kita kan bikin yang rumitnya di sini. Tapi kalau dicermati ini sebenarnya hanya menggunakan rumus sederhana ya. Jadi tinggal copy paste dan ganti dengan umur piutangnya. Oke, langsung saja sama dengan if kemudian is blank. Ya, kita gunakan is blank untuk value-nya masih sama B7 tutup kurung semikolon kemudian tanda petik ya. Oke, semikolon kembali dan untuk value if false-nya kita gunakan if kembali. If yang kita kombinasikan dengan nah ini ya. If I7 sama dengan lunas gitu ya. Jika I7 sama dengan lunas semikolon maka value true-nya 0 gitu ya. Semikolon dan kita gunakan if kembali. Nah, yang ini kita kombinasikan dengan and. Jadi ini istilahnya karena ada beberapa if kita istilahkan if bertingkat ya. Oke, if and kemudian untuk logical satunya kita gunakan tanggal B7 lebih besar dari 0 semikolon, kemudian untuk logical 2-nya I7 sama dengan belum ya. Oke. Nah, I7 sama dengan belum. Jika B7 lebih besar dari 0 dan I7 sama dengan belum, kemudian untuk logical 3-nya hari ini atau today dikurangi B7 ya. Today itu untuk menulis hari ini ya, tanggal sekarang. Jadi today kurangi dengan B7 lebih besar atau sama dengan 0, maka nah ini logical 4-nya kita gunakan today kembali, today seperti biasa tutup kurung dan kurangi lagi dengan nah ini ya B7 kembali kemudian kurang dari sama dengan 7. Oke, tutup kurung semikolon. Nah, ini tentunya berarti umur piutangnya 0 sampai 7 hari gitu ya. Tutup kurung kemudian tutup kurung tanda petik maksudnya, kemudian semikolon. Nah, ini sebenarnya karena sama, jadi kita akan mengcopy rumusnya untuk kemudian nanti kita ganti itunya ya, value if true-nya. Oke. Nah, kita paste di sini. Kemudian yang today nah, ini yang 0 ini kita ganti dengan 7 karena nanti rentang tanggalnya rentang harinya dari 7 sampai 14 hari. Jadi ininya juga 7 sampai 14 hari. Kalau sudah kita paste lagi dan untuk 0 yang sekarang, nah ini ya, 0 yang ini kita ganti dengan 14 dan angka 7-nya kita ganti dengan 23. Kemudian yang ini berarti 14 sampai 23 hari. Nah, gitu ya.
kita paste kembali dan ganti yang nolnya menjadi 23. Oke, sebentar. Nah, ini 23, kemudian yang 7-nya kita ganti dengan 30 ya. 30, maka ininya juga kita ganti dengan 23 sampai 30 hari. Dan yang terakhir untuk yang lebih dari 1 bulan. Jadi paste dulu, kemudian nah ini karena cuma 1 bulan atau rentangnya cuma 1 lebih dari 30 hari, maka kita tidak perlu memakai yang today kedua ya. Jadi kita hapus saja today yang kedua. Nah, ini kita hapus sampai sini ya. Oke, nah ini kita ganti dengan 30. Kemudian ininya kita rubah menjadi 30 lebih hari atau lebih dari 30 hari. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita kasih value if false-nya 0. Nah, tutup kurungnya ada 7 ya. Ini karena nah ini ya sudah muncul, tinggal kita copy ke bawah. Tuh, sudah muncul semua. Umur piutangnya ada yang 23 sampai 30 hari, ada yang 30 lebih, ada yang 0 sampai 7 hari dan seterusnya ya. Berdasarkan tanggal ketika aplikasi ini dibuat ya, atau tanggal ketika aplikasi ini dibuka, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang untuk kolom atau sheet recap kita akan membuat rumusnya. Nah, untuk ini kita manualkan saja dulu. Misalnya ada 5 ya, tadi tuh ya ada 5. Oke, ada 5. Nah, yang ini untuk nama itu karena tadi kita punya Andi yang 2 kali, jadi kita akan membuatnya menggunakan formula array. Jadi biar untuk data gandanya tidak ikut tertampil. Jadi untuk Andi itu hanya akan tampil 1 kali ya. Oke, sama dengan if error, kemudian index untuk array-nya kita ambil yang di sini ya. Nah, ini C7 sampai C18. Absolutkan dengan menekan F4 1 kali, kemudian semikolon, dan untuk raw numbernya kita gunakan match. Oke, kita gunakan match, dan untuk lookup value-nya, nah ini untuk lookup value-nya kita isi dengan angka 0 ya, semikolon, kemudian kita gunakan contif yang rank-nya kita ambil dari sini. Nah, ini C4 sampai dengan C4. Untuk C4 yang pertama kita absolutkan dengan menekan F4 3 kali ya, atau sampai ada simbol dolar di tengah-tengah. Nah, di sini ya kita akan bikin simbol dolar di sini, bisa manual, bisa juga dengan menekan F4 3 kali. Oke, kemudian semikolon untuk kriterianya. Oke, kita hapus dulu. Untuk kriterianya berarti kita ambil dari sheet utangers kembali. Nah, di sini ya masih sama, gunakan C7 sampai C18. Oke, absolutkan dengan menekan F4 1 kali, kemudian tutup kurung dan semikolon. Nah, ini untuk itunya kita gunakan 0 atau exact match ya. Tutup kurung 2 kali, semikolon, dan untuk if errornya kita tanda petik 2 kali, tutup kurung, TRL, shift, dan enter. Ya, tuh sudah muncul. Kita tinggal copy ke bawah, dan Andinya cuma ada 1. Ingat ya, untuk pembuatan formula array ini harus menekan CTRL, shift, dan enter di akhir penulisan rumus. Oke, sekarang untuk kolom jumlah kita gunakan sum if. Untuk ranknya kita ambil yang dari utangers ini ya,
masih sama, C7 sampai C18, absolutkan dengan menekan F4 satu kali, semikolon. Kemudian untuk kriterianya kita ambil yang nama ini. Oke, C5. Nah, untuk C5 ini bisa untuk tulisan rekapnya bisa kita hilangkan atau bisa juga kita biarkan ya. Nah, ini juga absolutkan dan menekan F4 satu kali dan enter. Tuh, sudah muncul untuk jumlahnya dan copy ke bawah. Sudah tertampil semua jumlah piutang. Ingat ya, ini jumlah piutang yang di sini bukan jumlah saldo yang ada. Jadi ini total utangnya berapa, nanti kita breakdown lagi di sini yang belum dibayar itu berapa, seperti itu ya. Nah, yang ini kita gunakan sum ifs karena nanti kriterianya ada dua. Nah, kriteria ini dulu apa dulu? Sum rank dulu. J7 sampai J18 absolutkan dan menekan F4 satu kali, semikolon. Kemudian untuk kriteria rank satunya kita gunakan yang C7 sampai C18, absolutkan dan menekan F4 satu kali. Dan untuk kriteria satunya berarti kita tinggal ambil nama yang ada di sheet rekap. Nah, ini ya C5. Nah, ini absolutkan dan menekan F4 tiga kali sampai ada simbol dolar yang mengapit di depan C5-nya. Oke, semikolon. Kemudian untuk kriteria rank 2-nya kita gunakan yang ini K7 sampai K18, absolutkan dan menekan F4 satu kali, semikolon. Dan untuk kriteria 2-nya baru tadi nama, berarti tinggal yang rentang ininya ya, rentang tunggakannya. E4 ini absolutkan dan menekan F4 dua kali dan enter. Nah, sudah muncul 100.000, tinggal copy ke samping dan kita copy ke bawah. Tuh, sudah muncul semua jumlah tunggakannya berapa dan di umur piutang rentang umur berapa hari ya. Ini untuk Andi 100.000 untuk 0 sampai 7 hari dan 250 untuk 23 sampai 30 hari. Nah, ini 23 sampai 30 dan ini 0 sampai 7 hari sebesar 100.000 ya. Nah, sudah benar. Ininya sudah tertampil, berarti tinggal kita isi untuk total tunggakannya menggunakan rumus basic ya. Kita gunakan sum, kemudian dalam blok, tutup kurung dan enter. Tuh, tinggal kita copy ke bawah. Oke. Ini sudah selesai, berarti tinggal total dan prosentasenya ya. Untuk total kita gunakan sum atau kalau mau bisa gunakan juga subtotal, tutup kurung dan enter. Oke, kita copy ke samping dan copy juga ke sini. Nah, untuk persentase kita tinggal ini D11 dibagi D11. Nah, cuma untuk D11 yang kedua kita absolutkan ya, biar nggak ikut bergeser ketika kita tarik. Nah, ini sudah muncul, tinggal tarik ke samping dan copy dan paste di sini. Tuh, berarti dari total 9 juta ada 22% yang belum tertagih. Seperti itu ya. Oke, ini sudah, berarti yang terakhir tinggal bikin grafik ya. Nah, ini benar. Sekarang kita bikin grafiknya yang sederhana saja ya. Langsung aja insert, kemudian kita ambil kolom, kita pilih yang ini aja dulu. Nah, kita beresin dulu biar lebih rapi. Oke, kalau sudah begini berarti tinggal kita ambil yang mana, select data. Nah, ini select data. Nah, untuk chart data rank-nya kita pilih yang dari sini. Nah, ini ya. Ini kemudian yang kedua, sebentar ini enggak kelihatan. Nah, yang kedua ini ya. Oke. Nah, sudah, berarti tinggal ininya kita edit.
untuk existable rank-nya kita ambil yang ini. Tuh. Kalau sudah tinggal oke. Dan oke. Tuh, sudah muncul. Ini bisa kita hapus. Nanti kita bikin yang lebih rapi ya. Jadi aksesnya kita pilih yang ini. Kemudian pilih satu lagi untuk roasted title ya. Nah, ini ya. Berarti ini kita ganti dengan nilai piutang. Ya, sementara yang ini kita ganti dengan umur piutang. Seperti ini ya. Oke. Nah, sudah. Ini secara teknis sudah beres. Tinggal kita rapi-rapikan sedikit, atau kalau pengen nggak suka dengan chart batang begini, ininya chartnya bisa atau grafiknya bisa teman-teman ganti dengan desain yang lain ya. Oke. Ini kita kasih ini dulu, judul grafik data piutang teman gitu ya. Oke, kemudian untuk tinggal copy dari sini biar lebih cepat, nggak usah ngetik manual rumusnya. Nah, gini ya. Sementara untuk ini, untuk ganti desain, kita bisa change chart type ya. Nah, misalnya kita ganti dengan yang ini, tuh, bisa diganti dengan, kita bereskan misalnya ini biar lebih soft, ini kita ganti dengan yang bulat, kemudian ini line-nya kita bikin solid line, kemudian untuk line stylenya smooth line kita centang. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah ya, sudah tertampil seperti ini. Jadi ini untuk grafik bisa teman ganti-ganti sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.